nama saya Daniel Prasetyo. Saya sebagai Ketua Jampangmas. Jampangmas itu singkatan dari Jaminan Pangan Masyarakat, sebuah kelompok usaha yang berlokasi di Kalurahan Triharjo. Kebetulan kami diinisiasi dan digerakkan oleh Yayasan Trukajaya yang bersinergi dengan pemerintah Kalurahan Triharjo. Jampangmas ini sebagai kelompok usaha di Kalurahan Triharjo, kami beranggotakan tokoh-tokoh warga masyarakat sebagai penggerak budidaya tanaman, khususnya beras dan juga tanaman palawija, yang memang kita menginisiasi juga kelompok-kelompok di tingkat lokal, di tingkat pedukuhan untuk peduli mengembangkan tanaman pangan yang sehat dan menyediakan untuk nantinya dikonsumsi, dipasarkan ke warga masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kami saat ini beranggotakan sekitar 50 orang, dan di dalam kepengurusan kami sudah ada acuan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana di dalam ADART kami juga membentuk struktur kepengurusan kami. Ada pengurus inti ada 5 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengadaan, dan seksi pemasaran. Nah, kami selama ini bekerja sama dan di bawah naungan pemerintah Kalurahan Triharjo. Di dalam aktivitas kami memang menyediakan bahan-bahan pangan, khususnya beras yang kami beli dari petani di lingkungan Kalurahan Triharjo dengan harga yang layak, dan nanti kami akan jual ke warga masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Tujuan dari Jampangmas ini yang diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2023 adalah untuk mensejahterakan masyarakat Triharjo melalui kami menyediakan bahan pangan, khususnya beras yang kami beli dari petani dengan harga yang layak, di mana biasanya petani itu menjual ke tengkulak di mana harga sudah ditekan melalui permainan dari tengkulak. Maka kami sebagai kelompok usaha Jampangmas ini membeli beras dari petani dengan harga yang layak, dan nantinya kami menjualnya ke masyarakat Triharjo dengan harga yang terjangkau. Nah, dari tujuan itu kedepannya kami pengen agar warga masyarakat itu juga sadar untuk mengkonsumsi beras yang sehat, dan mereka diberikan pelatihan-pelatihan khususnya dalam hal budidaya tanaman yang ramah lingkungan, yang nantinya kita arahkan ke pertanian organik. Nah, tujuan besarnya bahwa kami ingin potensi di Kalurahan Triharjo yang mayoritas penduduknya itu bermata pencarian petani, meningkat kesejahteraannya dengan sistem budidaya yang ramah lingkungan, yang akhirnya menuju ke pertanian organik, dan kami juga bisa menjualnya ke warga masyarakat atau pelanggan, konsumen itu dengan harga yang terjangkau. Pendampingan yang telah kami lakukan untuk mewujudkan Jampangmas Triharjo adalah pertama-tama kami bersama pemerintah Kalurahan Triharjo mengundang perwakilan dari masyarakat Triharjo yang berasal dari 10 dusun di Triharjo untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang Jampangmas. Setelah mereka paham apa itu Jampangmas, manfaat apa yang mereka dapatkan, kami menginisiasi masyarakat untuk membentuk kelompok Jampangmas. Setelah kelompok terbentuk, kami juga menginstruksikan agar masyarakat memilih para pengurus. Pengurus itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengadaan, dan seksi penjualan. Setelah pengurus terbentuk,
kami membentuk Satgas untuk pembuatan ADART. Tapi sebelum terjadi pembentukan ADART, Trukajaya juga memberi pelatihan tentang apa itu ADART, bagaimana menyusunnya. Satgas itu terdiri dari para pengurus Jampangmas, dibantu oleh Pak Lurah, dibantu Pak Ulu-Ulu, dan tentu saja staf Trukajaya. Setelah ADART itu jadi, kami plenokan di anggota Jampangmas yang lain. Setelah mereka mengkritisi dan terjadi perubahan dan mereka akhirnya menyetujui, akhirnya ADART disahkan dan dibuatkan berita acara, dan itu juga menandakan bahwa Jampangmas resmi sebagai organisasi di bawah pemerintahan Kalurahan Triharjo. Nah, untuk mendukung Jampangmas, jalannya Jampangmas, kami juga tidak cuma memberi pelatihan, penyuluhan, tapi kami juga memberi modal, seperti modal untuk membeli gabah atau beras. Selain itu juga kami juga memberi modal untuk membeli saprodi, alat-alat yang digunakan nanti untuk mengemasi beras. Saya Suwarti Sarjana Pendidikan Lurah Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Trukajaya yang telah bermitra dengan pemerintah Triharjo, Kapanewon Pandak. Saya merasakan di mana Trukajaya beserta pemerintah Triharjo bisa berkolaborasi membawa warga kami, terutama petani dan kelompok tani di wilayah Triharjo ini memberikan daya atau kekuatan yang sangat luar biasa, di mana petani atau warga petani di Triharjo beserta kelompok wanita tani di Triharjo memiliki semangat untuk mengelola sawah sekaligus lahan pertanian. Perlu kami sampaikan sebelum kehadiran teman-teman dari Trukajaya bahwa petani di Triharjo ini memiliki lahan pertanian 225 atau sekitar 34,9% dari seluruh wilayah Kelurahan Triharjo mengelola tanah pertanian. Namun apa yang kita dapatkan hasil dari pertanian tidak sebanding dengan kesejahteraan petani. Karena apa? Karena hasil pertanian dibeli oleh tengkulak, kemudian sewaktu mengelola tanah atau mengolah tanah, mulai dari pembibitan, kemudian perawatan, kemudian pemberian pupuk dan obat, serta juga pengairan, ini memerlukan biaya atau pengeluaran biaya yang cukup tinggi, sedangkan hasilnya dibeli oleh tengkulak dengan harga yang rendah. Oleh karena itu, maka selisih yang didapatkan dari hasil pertanian itu belum bisa maksimal. Tentu saja warga kami dengan seperti itu kejadiannya, kami tidak bisa mendapatkan warga kami sejahtera. Beserta dengan teman-teman Trukajaya, pemerintah Kalurahan ini memberikan edukasi, sosialisasi terus-menerus kepada petani, agar petani bisa mengelola tanah dengan secara profesional, secara alami dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Trukajaya telah mendampingi kelompok wanita tani. Di Triharjo ada 10 kelompok wanita tani. Dari 10 kelompok wanita tani ini, kita selalu berikan dampingan, kemudian berikan edukasi, sosialisasi terus-menerus, dan Trukajaya ini melekat kepada teman-teman kelompok wanita tani di Kelurahan Triharjo. Konsepnya adalah mangan opo kang ditandur, nandur opo kang dipangan. Dari akar, kemudian daun, batang, buah juga tidak ketinggalan. Memelihara iwak, iwen, rojokoyo. Konsep ini menyatu kepada teman-teman kelompok wanita tani, sehingga pemanfaatan lahan pekarangan di wilayah rumah masing-masing warga kami bisa dimaksimalkan. Sukses untuk Trukajaya dan terima kasih kepada Trukajaya. Pemerintah Triharjo, Kapanewon Pandak, Bantul, Yogyakarta.
sangat bangga dan terima kasih. KWT Triharjo makmur. Mangan apa sing ditandur, nandur apa sing dipangan. Yes, yes, yes. Bisa, bisa, bisa. Oke. Sobat Tani dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Pujirianto, biasa dipanggil dengan Rian. Saya salah satu anggota dari petani milenial Taruna Kreda Desa Sejati. Bagaimana programnya? Begini, sebelum adanya program dari Trukajaya, petani kami adalah petani konvensional, di mana minim pengetahuan dan teknologi menjadi kendala kami. Tidak hanya itu juga, kendala kami yang diprioritaskan adalah sistem pasar atau penjualannya kami dari petani milenial belum bisa mendapatkan pasar yang tepat. Kami juga bertani dengan memunculkan produk yaitu beras merah organik dan beras putih mendek susu yang dimana sudah bersertifikasi pamor dan ini sudah dalam proses LSO dari Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya itu juga, kami dari Taruna Kreda berterima kasih kepada pihak Trukajaya yang mana telah memberikan berbagai macam pelatihan mulai dari budidaya organik, sistem bertani dengan organik, dan sampai pengolahan pemasaran yang bagus bagi manfaat yang selanjutnya kita merasakan dari Trukajaya, yaitu Trukajaya sudah memberikan beberapa pelatihan berbagai macam seperti mulai dari budidaya organik, kemudian pengolahan tanah secara tepat, kemudian ada lagi bagaimana pemasaran hasil produksi itu sendiri. Melalui kelompok tani kami coba dorong untuk mengurai satu permasalahan, yakni terkait dengan harga komoditas padi yang sering menjadi keluhan petani milenial khususnya di wilayah Sejati. Jadi pada tahun 2022 kami berhasil menginisiasi lahan demplot padi seluas 2000 meter. Kami melakukan pertanian organik secara ketat dari proses budidaya sampai pengolahan, dan kami mencoba membuka akses pasar untuk petani milenial dengan merek sendiri. Selain kami mendampingi di kelompok tani milenial, kami juga ada mendampingan di kelompok wanita tani, salah satunya kelompok wanita tani Nggotirto, termasuk dalam wilayah Kecamatan Ngiriwoyo. Kami mendampingi 50 anggota yang tergabung dari kelompok tani wanita di wilayah Nggotirto. Kami menginisiasi beragam program di sana, salah satunya terkait dengan kawasan rumah pangan, itu bagian dari kedaulatan pangan yang menjadi program utama dari Trukajaya. Selain mendampingi program swasembada pangan, kami juga menginisiasi program untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya kami coba mengolah sumber daya alam yang cukup potensial di wilayah Nggotirto, yakni singkong. Singkong kami olah menjadi tepung, dan dari tepung kita olah menjadi beragam makanan olahan sehat untuk masyarakat. Kami juga menginisiasi program pertanian ramah lingkungan di sana dengan penerapan pertanian kawasan rumah dengan standar organik sebagai bagian dari penyediaan pangan yang sehat untuk komunitas petani. Nama saya Wala Sandayani, saya dari Ketua KWT Guo Sekartani Nggotirto, Kecamatan Ngiriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di sini kami akan bercerita tentang KWT Guo Sekartani yang ada di Nggotirto. Kita bergerak di bidang pertanian, seperti layaknya kaum wanita tani, di bidang sayur-sayuran, ada sayur-sayuran dan pengolahan, dan kita di sini dulu juga sudah mengenal tentang
mokong ataupun mokaf dari singkong. Tetapi setelah ada Trukajaya pada tahun 2022, Trukajaya masuk mendampingi kami untuk mengenalkan program lagi, karena kita di sini di KWT Guo Sekartani adalah hasil pertanian yang banyak yang ada di Guo Sekartani adalah ketela pohon ataupun pohong. Maka dari itu kami minta bimbingan dari PT Trukajaya untuk mengenal lebih jauh tentang mokaf ataupun modifikasi singkong yang telah dimodifikasi dan no gluten. Jadi makanan sehat untuk bagi warga masyarakat yang ingin mengkonsumsi makanan kesehatan. Namun kami di sini belum begitu warga masyarakat belum begitu mengenal tentang apa sih itu namanya mokaf. Tetapi di sini kami ingin mengenalkan kepada masyarakat bersama Trukajaya. Kita membuat makanan olahan dari mokaf walaupun belum begitu dikenal oleh khalayak luar. Di sini kami bisa membuat makanan dari mokaf, yaitu kemarin kita sudah membuat brownies, membuat kue kering, membuat opak biasa yang di sini orang-orang yang mengkonsumsi adalah opak. Dan ada juga dari teman-teman yang kemarin itu membuat kue juga yang sudah mengenal tentang kesehatan juga pesan ke kami untuk diberikan mokaf. Selain itu dari Trukajaya kita diberi bimbingan masalah manajemen, masalah bagaimana kita mengelola bisnis, digital marketing, itu berbagai ilmu yang telah diberikan ke kita dari Trukajaya sudah memfasilitasi untuk kita semua. Selain hanya pelatihan mokaf ataupun manajemen, kami juga mendapatkan bantuan berupa peternakan, ada kambing, ada ikan, ada ayam untuk menambah kelengkapan di kelompok KWT Guo Sekartani di Guo Tirto ini. Jadi kita banyak pendidikan yang diberikan kepada kami juga tentang sertifikasi, tentang organik. Namun karena kita di sini untuk organik itu karena kita tidak mempunyai lahan sendiri untuk mokaf yang dari organik itu, jadi kita tetap mokafnya hanya dari ketela pohon dari kepunyaan warga biasa, jadi belum organik. Karena kita mau membuat organik juga tidak mempunyai lahan sendiri. Itu yang menjadi kendala di tempat kami karena kita belum mempunyai lahan tersendiri untuk kita membuat mokaf yang organik. Namun kita telah difasilitasi juga dari Trukajaya tentang bagaimana sih makanan organik ataupun olahan organik itu. Kita juga sudah diberikan fasilitas pelatihan dan keterampilan tentang itu semua. Jadi untuk semua itu kami mempunyai harapan besar kepada Trukajaya bagaimana program kami ini bisa go keluar dan bisa diterima di kalangan masyarakat masalah mokaf ini, dan bisa menambah income bagi warga masyarakat yang ada di Guo Sekartani. Itu harapan besar dari kami untuk Trukajaya. Salah satu program Yayasan Trukajaya adalah unit bisnisnya yang bernama Warung Hijau Trukajaya. Warung Hijau Trukajaya ini dibentuk selain tujuannya menjadi unit fundraisingnya Yayasan Trukajaya, kami juga membentuk ini untuk membantu petani dalam memasarkan produk-produk organiknya. Kelembagaan dari Warung Hijau Trukajaya adalah koperasi, dan kami beranggotakan dari produsen dan konsumen yang ada di sekitar Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Karena koperasi kami ini ada di bawah pimpinan koperasi tingkat provinsi. Nah, produk-produk apa saja yang ada di sini? Kami fokus pada beras dan turunannya seperti tepung ataupun produk-produk seperti kerupuk. Tetapi kami juga menjual produk-produk dari kantor pemasaran bersama di tingkat klasis, yang mereka sudah memproduksi beberapa produk tentu saja yang ramah lingkungan, yang sehat, dan juga baik untuk dikonsumsi.
Mereka yang berproduksi di Klasis akan menjual produknya ke kantor pemasaran bersama yang ada di tempat kami di Warung Hijau Trukajaya. Tentu saja ini akan membantu perekonomian jemaat yang ada di tingkat gereja dan juga Klasis. Jumlah anggota koperasi kami ada 35 orang, meskipun itu bisa dikatakan terlalu kecil, tetapi proses pemasaran kami, mereka sebagai agen bisa sampai ke wilayah Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, juga sampai ke Sumatera. Besar harapan kami supaya Warung Hijau ini bisa membantu produsen dalam mengembangkan yang namanya pertanian organik dan juga membantu konsumen dalam mendapatkan produk-produk yang berkualitas dan sehat. Kantor Pemasaran Bersama sebagai sebuah program dari Yayasan Kristen Trukajaya bekerja sama dengan Sinode GKJ dan Sinode GKST merupakan salah satu bentuk keprihatinan kami dalam rangka mendorong kewirausahaan di Sinode GKJ dan di GKST. Saat ini kami memiliki 19 klasis yang memiliki kantor pemasaran bersama. Program ini kami awali dengan sosialisasi ke gereja-gereja. Mengapa sosialisasi itu perlu dilakukan? Kami melihat bahwa banyak gereja yang melihat bahwa ya kepentingan gereja, urusan gereja itu hanya di bidang rohani. Urusan jasmani, urusan ekonomi itu bukan urusan gereja. Sehingga kami perlu memberikan kesadaran, membangun pemahaman bersama dengan pendeta, dengan jemaat bahwa wirausaha itu juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab gereja. Untuk itulah sosialisasi kami lakukan. Setelah kami melakukan sosialisasi, kami melakukan bentuk-bentuk kegiatan seperti pelatihan, kemudian juga advokasi. Pelatihan ini seperti yang saat ini kami lakukan adalah sebagai salah satu bentuk dari mendorong para pemilik usaha untuk memiliki alternatif usaha di luar usaha yang saat ini sudah ada. Perkenalkan, saya Pendeta Saryoto. Saya melayani di GKJ Magelang. Selain sebagai pendeta di jemaat, saya juga sebagai ketua paguyuban wirausaha Sinode GKJ. Dalam pendampingan dari Trukajaya, sangat dirasakan manfaatnya bagi gereja dan juga masyarakat. Karena selama ini Trukajaya telah banyak membantu memberikan pelayanan pendampingan terhadap gereja-gereja dan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. Baik pelatihan mengolah sebuah produk, baik pelatihan pendampingan tentang keamanan pangan, baik pelatihan dalam pemasaran online dan offline, dan juga pengelolaan sebuah usaha. Sehingga melalui pendampingan itu jemaat yang memulai wirausaha mereka mengerti tentang produk-produknya, apakah itu berkualitas atau tidak. Selain itu Trukajaya juga memberikan pelatihan-pelatihan produk-produk yang memang belum banyak di pasaran, sehingga itu juga menjadi peluang bagi seseorang yang mau mengembangkan kewirausahaan. Saya sangat bersyukur dengan adanya Trukajaya yang begitu peduli terhadap warga gereja dan juga masyarakat di dalam memberikan pendampingan dalam menciptakan pekerjaan atau kewirausahaan. Harapan kami bahwa kiranya Trukajaya terus berkembang, bertumbuh di dalam pelayanan kepada masyarakat dan gereja dalam membantu masalah-masalah ekonomi, karena kita tahu bahwa sekarang ini untuk bekerja bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga mau tidak mau masyarakat juga harus bisa untuk menjadi wirausaha yang bermartabat, wirausaha yang sukses, sehingga tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi bagaimana setiap warga gereja, masyarakat mampu menciptakan pekerjaan
di tengah-tengah keberadaan ekonomi yang tidak mudah. Sekitar kita banyak sekali peluang yang masih bisa kita kerjakan, sehingga terus Trukajaya terus mengembangkan diri dalam pendampingan kepada warga gereja dan masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dari Trukajaya. Halo, saya Wike Riatunika. Di sini saya sebagai kasir yang bertugas untuk menerima segala transaksi keuangan, baik dari penggajian maupun angsuran, semua saya yang terima di sini, dan juga transaksi bank. Terima kasih. Halo, namaku Epilia. Aku di Trukajaya ini sebagai staf pembukuan. Jadi fungsinya ya membukukan apa yang transaksi keuangan yang ada di Trukajaya dari beberapa program yang kerjasama di Trukajaya ini. Gitu, makasih. Nama saya Widi Nugraheni. Saya di Trukajaya sebagai staf administrasi. Jadi tiap hari harus buka email, bikin pendokumentasian surat masuk dan keluar. Itu saja intinya. Yang lain-lain nanti kalau ada tambahan baru dikerjakan. Kasih. Saya Bagus Indra, manajer program, bertanggung jawab di pengelolaan program di Trukajaya, baik dari donor maupun dari keuangan lembaga. Terima kasih. Nama saya Eli Supriyatno, saya di bagian microfinance. Pekerjaan saya itu pengembangan masyarakat pedesaan melalui perkreditan dan juga pengembangan UMKM di pedesaan. Dan saat ini saya sedang merencanakan pencairan untuk kredit di kelompok nanti siang, dan juga nanti penyuluhan pengelolaan modal kerja di kelompok di pedesaan di Desa Ampel. Jadi itu yang saya kerjakan setiap bulannya di pekerjaan-pekerjaan saya. Apalagi ya, saya juga sedang mempersiapkan untuk melakukan administrasi keuangan kelompok untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka di pedesaan. Nama saya Christine Damayanti. Saya di Trukajaya sebagai staff fundraising. Tugasnya untuk membuat proposal, mencari donor yang membuka untuk call proposal. Hai, nama saya Santi. Saya di Trukajaya sebagai staf di koperasi, di bagian keuangan koperasi. Jadi tugas sehari-hari saya mengelola keuangan koperasi dan menerbitkan laporan rugi laba, begitu. Nama saya Dio. Di sini saya sebagai staf pasar dan media, dan juga membantu untuk packing, sama kadang juga membantu untuk mengantar pesanan di sekitar area Salatiga. Namanya Ngadinem, masak, bersih-bersih semuanya. Gitu. Berapa tahun Bu di sini? 22. 22 tahun? Iya. Saya Sarwono Atmojo, saya bagian driver di Yayasan Trukajaya. Yayasan Sosial Kristen Trukajaya Salatiga itu memiliki visi yang memang untuk mendukung masyarakat, yaitu terwujudnya lembaga dan masyarakat yang mandiri, bertata kelola yang baik, menghargai keberagaman demi tercapainya kehidupan yang adil, damai, dan keutuhan ciptaan. Dari visi ini kemudian dijabarkan dalam berbagai macam misi yang diimplementasikan berhubungan dengan ketahanan pangan, untuk mengantisipasi perubahan iklim, juga untuk pemerintahan dan pengelolaan desa yang lebih baik. Ya, kalau saya rinci, baiklah saya sebutkan untuk misi-misinya.
Yang pertama adalah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, bertata kelola yang baik. Itu sebabnya kita selalu berhubungan dengan pemerintah juga, pemerintah desa. Lalu membangun kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap perubahan iklim dan dampak ikutannya. Yang ketiga, mengkampanyekan isu-isu lingkungan atau budaya hidup ramah lingkungan. Yang keempat, mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Yang kelima, meningkatkan kapasitas masyarakat, yakni petani dan perempuan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Yang keenam, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendorong terwujudnya kedaulatan pangan. Yang ketujuh, memperkuat badan-badan usaha dan lembaga-lembaga ekonomi desa dalam hal manajemen, organisasi, dan manajemen keuangan. Yang kedelapan, meningkatkan kapasitas dan daya tawar masyarakat dan lembaga ekonomi desa dalam era MEA dan pasar bebas. Yang terakhir kesembilan, melakukan kerja-kerja jaringan yang sensitif terhadap fenomena industrialisasi desa dan dampaknya di Salatiga dan sekitarnya, serta wilayah dampingan. Untuk yang terakhir tersebut, itulah sebabnya Trukajaya selalu dalam praktek misinya mengadaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, bersifat kontekstual, karena tentunya fenomena yang terjadi semakin cepat, ya, lebih-lebih dengan kecerdasan buatan, dengan perubahan iklim yang begitu cepat, dengan perubahan konstelasi politik dan sebagainya, juga dengan perubahan geopolitik dunia. Itu semuanya berdampak akhirnya kepada masyarakat, baik di desa maupun juga di daerah dampingan. Awal kami bergabung di JKLPK itu sekitar tahun 90-an atau awal tahun 90. Kemudian kami sangat merasakan banyak manfaat yang kami dapatkan ketika kami bergabung di JKLPK, terutama dalam hal jejaring, menambah teman, komunitas, kemudian juga secara kelembagaan itu juga meningkatkan kapasitas lembaga dan juga kapasitas staf yang ada di lembaga, karena banyak program pelatihan-pelatihan khususnya itu yang diselenggarakan oleh JKLPK, dan itu sangat membantu di dalam kami berorganisasi di internal lembaga. Itu sangat kami rasakan sekali manfaatnya sampai dengan saat ini. Ada banyak hal peningkatan kapasitas ataupun pelatihan-pelatihan yang sudah kami ikuti yang diselenggarakan oleh JKLPK. Harapannya ke depan untuk JKLPK ini bisa tetap eksis, tetap konsisten, kemudian tetap bisa membangun jejaring satu sama lain, supaya kita juga mendapatkan informasi, khususnya untuk saat ini adalah terkait dengan fundraising gitu. Karena diakui atau tidak, keberlanjutan lembaga ini sangat tergantung sekali atau masih tergantung dengan donor-donor yang ada. Itu harapan dari kami, semoga sukses selalu untuk JKLPK.